Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur di hari Minggu ini, tanggal 23 Agustus 2020, kita masih dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak saudara semua untuk pada pagi hari ini, saudara datang, saudara membawa segala persoalan saudara untuk datang kepada Tuhan. Panggilan berbakti kita terambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, saya mengajak saudara semua untuk kita menaikkan pujian pembukaan kita yang mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Kita naikkan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tetap teruslah Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji semua Kau Tuhan. Mari saudara, saya mengajak saudara semua, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing Bapa. Kami mau memuji Engkau, bahkan kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Bapa. Layakkanlah hati kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada minggu hari ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Pimpin Tuhan ibadah online kami ini Bapa, dari awal hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita mau memberikan persepuluhan kita, dan kita juga memberikan janji iman pembangunan kita, saudara. Nanti saudara dapat memberikan pada nomor rekening yang tertera pada layar kaca saudara. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan panggilan memberi kita yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kantong kolektor dijalankan, marilah kita berdoa untuk doa kolektor kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih Bapa, pada pagi hari Tuhan kami berkesempatan Tuhan ingin memberikan persembahan syukur kami Bapa, memberikan janji iman kami kepadamu Tuhan. Biarkanlah Tuhan setiap tangan memberi pada hari ini Tuhan, Engkau akan memberkati berlipat kali ganda. Kami juga memohon ampun Bapa, jika pada kesempatan hari ini Tuhan kami belum dapat memberi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, sambil kantong kolektif dijalankan, kita mau naikkan pujian persembahan kita, Yesus kawan yang sejati. Puji nama Tuhan Saudara, terima kasih atas persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tiba saatnya Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan pujian persiapan firman Tuhan di tengah ombak. Kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita yang mau kita tujukan hanya untuk Tuhan Yesus. Karena kita percaya Dia akan menolong kehidupan saudara dan saya. Di tengah ombak. Dan arus pencobaan hampir kehilangan tujuan arah hidupku, bagaikan apa yang selalu mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Katakan Yesus perhatikan. Yesus perhatikan Selamat pagi Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Terima kasih Pak Tukiran sudah mengundang saya untuk melayani pada hari Minggu ini. Senang
untuk bertemu walaupun secara virtual. Saya harap semua Anda dalam keadaan yang baik, dilindungi oleh Tuhan di dalam krisis yang berat seperti ini. Doa saya untuk semua jemaat, panitia perancang, dan pimpinan gereja dari Mekarsari, dan ada salam dari Lena dan anak-anak, dan kami rindu untuk suatu saat kita dapat bertemu kembali. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah untuk berbicara mengenai setia bersaksi. Kita mau berbicara mengenai gereja yang setia bersaksi. Setelah beberapa tahun di Amerika, saya melihat ada hal yang menarik ketika kita melihat gereja-gereja di sana. Ada gereja-gereja yang kosong seperti ini, dibangun dengan kapasitas mungkin 500.000 orang, 2.000 orang, tetapi kemudian hanya dihadiri oleh 30-50 orang, sedikit sekali. 3 minggu yang lalu seorang sahabat di Jakarta menghubungi saya dan dengan kaget dia berkata, pendeta, mengapa ada gereja di negara bagian di sana yang dijual dan dijadikan masjid? Dan saya tersenyum dan saya berkata, itu bukan pertama kalinya, itu sudah kesekian kalinya terjadi di sana. Gereja dijual dan dijadikan gedung gereja dijual, bukan gerejanya dijual, gedung gereja dijual dan dijadikan gedung yang lain seperti Hagia Sophia yang terjadi ratusan tahun yang lalu dan sekarang berubah menjadi masjid di Turki. Tetapi di satu sisi ada juga gereja yang dihadiri oleh ribuan orang, dan gereja-gereja seperti ini juga marak bermunculan. Kumpulan dari gereja-gereja yang kita kenal dengan mega church, gereja mega yang dihadiri ribuan orang, memiliki pengkhotbah, penginjil yang namanya televangelis, penginjil-penginjil yang selalu berkhotbah melalui stasiun-stasiun TV. Tapi pertanyaannya, mengapa ada gereja yang penuh seperti itu dan ada gereja yang kosong seperti yang tadi? Saya meyakini bahwa gereja tidak dapat bertumbuh jika kita jemaatnya tidak memiliki kesetiaan di dalam bersaksi. Ada orang yang mengatakan salah satu metode pertumbuhan gereja adalah dengan transverse growth. Pemindahan dari satu gereja ke gereja yang lain. Jadi yang diisi oleh jemaat-jemaat di situ adalah kebanyakan 70, 80, bahkan mungkin 90% adalah orang-orang Kristen dari gereja lain yang kemudian tidak suka dengan gereja tersebut tetapi bergabung dengan gereja yang lain. Dan ini harus kita hindari. Kita gereja baptis adalah gereja yang injili dan kita ingin supaya yang datang berbakti adalah orang-orang yang diselamatkan. Ya, Anda tidak akan dapat memenuhi bangku-bangku gereja Anda jika Anda tidak setia bersaksi. Saya ingin menekankan sekali lagi, gereja baptis Indonesia Mekarsari dengan gedung yang ada, dengan kursi-kursi yang masih kosong, mungkin tidak akan dapat memenuhi bangku-bangku yang kosong, kursi-kursi yang kosong tersebut jika kita tidak memiliki kesetiaan untuk bersaksi, menginjili orang, memberitakan kabar baik. Tapi seringkali pertanyaan yang diberikan adalah, Pak, saya nggak mampu bersaksi, saya takut bersaksi, saya nggak berani untuk mengabarkan Injil. Mulut saya gagap, mulut saya seperti Musa, gagap dan tidak berani berbicara. Ada 3 hal yang saya rindu untuk dapat kita bicarakan setelah kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 28. 3 hal yang saya ingin berikan kepada Anda. Yang pertama, Anda akan berani untuk keluar bersaksi jika Anda sendiri sudah mengalami kuasa Yesus yang nyata. Yang kedua, Anda akan berani setia bersaksi jika Anda memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran firman Tuhan. Keyakinan yang kokoh akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, Anda akan berani dan setia untuk bersaksi jika Anda melihat kebutuhan yang nyata dalam diri orang-orang yang lain. Firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 28 berkata, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Anda masih ingat salah satu diakon yang dipilih dan setia bersaksi berani mengabarkan Injil akhirnya dihukum mati oleh orang-orang Yahudi tersebut. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, mari kita melihat apa yang saya maksud ketika saya mengatakan kepada Anda akan setia bersaksi jika Anda lebih dahulu sudah mengalami kuasa Yesus yang nyata di dalam kehidupan Anda. Perhatikan siapa yang menjadi tokoh utama di dalam teks ini. Mungkin nanti Anda akan lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Mungkin
mungkin itu Barnabas, mungkin itu Paulus, tapi saya memiliki keyakinan bahwa yang menjadi tokoh kunci di dalam teks ini, di dalam nats ini adalah saudara-saudara, atau kemudian dengan kata ganti orang ketiga jamak di situ disebut dengan mereka. Anda melihat di dalam ayat 19, mereka ayat 20, akan tetapi di antara mereka ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka. Itu kita nggak tahu siapa saja. Selanjutnya kita tahu ada Barnabas yang diutus ke Antiokhia, ada Paulus yang dibawa ke Antiokhia. Tapi kita nggak terlalu tahu siapa mereka tersebut. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti, mereka yang disebutkan di sini adalah mereka yang sudah mengalami Yesus, kuasa Yesus yang menyelamatkan diri mereka. Itu sebabnya penterjemah dalam bahasa Indonesia mengatakan saudara-saudara, banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang sudah melihat kuasa kebangkitan Yesus yang nyata di dalam diri kehidupan para rasul, Petrus, Yohanes, yang dengan berani mengabarkan Injil. Mereka melihat bagaimana Stefanus berani untuk mengabarkan Injil. Mereka melihat kuasa Allah yang nyata di dalam kehidupan para rasul-rasul ini, dan mereka juga memberikan hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sulit bagi kita untuk mengabarkan Injil jika Anda sendiri belum mengalami kuasa Allah yang menyelamatkan diri Anda. Bagaimana saya dapat mengatakan bahwa Ambon itu indah, walaupun saya orang Ambon? Bagaimana saya dapat mengatakan Ambon indah kalau saya sendiri belum pergi ke Ambon dan mengalami keindahan Ambon? Anda mungkin dari Bali, Anda berkata, saya adalah orang Bali, tapi saya sendiri belum pernah ke Bali, dan Anda tidak bisa mengatakan keindahan Pulau Bali kalau Anda belum mengalami keindahan hal tersebut. Yang paling sederhana yang selalu saya katakan kepada orang adalah bagaimana Anda dapat mengatakan restoran Padang sederhana enak kalau Anda belum mengalami kenikmatan makan di restoran sederhana. Nah, itu sebabnya yang paling penting adalah pada pagi hari ini, jika Anda duduk di rumah, Anda duduk di kantor, Anda duduk di gereja, atau Anda dimanapun, dan Anda berkata, saya kok tidak berani untuk mengabarkan Injil. Mengapa saya tidak mampu untuk mengabarkan Injil? Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, apakah mungkin Anda belum mengalami Injil di dalam kehidupan Anda? Anda belum mengalami kuasa yang menyelamatkan Anda, sehingga bagaimana Anda dapat mengatakan indahnya Injil itu kepada orang yang lain? Yang kedua adalah bagaimana kita akan dapat melihat kuasa itu, kuasa Yesus yang Anda alami adalah kuasa yang kemudian memberanikan diri Anda untuk bersaksi, untuk mengabarkan Injil. Anda lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita tidak ketahui namanya, yang disebut dengan mereka, dengan saudara-saudara, yang mereka tersebar karena penganiayaan. Setelah mereka percaya kepada Yesus dan karena iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka akhirnya dianiaya dan mereka tersebar pergi ke berbagai penjuru. Ada yang ke Siprus, ada yang ke Fenisia, ada yang sampai ke Antiokhia, dan kita bertemu dengan mereka yang kemudian lari ke Antiokhia di sana. Nah, karena keberanian mereka, jadi mereka mereka takut dan lari, mereka berani untuk tetap mengabarkan Injil walaupun ada penganiayaan yang timbul, dan mereka tetap mengabarkan Injil di situ. Nah, ini yang menolong kita ketika Yesus sudah nyata dalam kehidupan kita. Ketika Yesus sudah menyelamatkan kita, maka kita akan berani untuk mengabarkan Injil kepada orang yang lain. Saya harap Anda akan merenungkan pada pagi hari ini bagaimana kuasa Allah nyata di dalam kehidupan Anda. Bagaimana Anda sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan Anda untuk dapat memampukan Anda mengabarkan Injil kepada orang yang lain. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan kepada Anda adalah Anda akan dapat setia bersaksi ketika Anda memiliki keyakinan yang kokoh kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, keyakinan yang kokoh akan kebenaran firman Tuhan. Yang berkata seperti ini di dalam ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang harus
harus kita yakini adalah kebenaran keyakinan kita akan kebenaran Injil, akan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah Anda harus meyakini bahwa firman Tuhan tersebut akan menolong Anda memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus. Atau saya mengatakan Anda akan memiliki pemahaman yang benar akan dengan meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan Anda. Pemberitaan firman Tuhan yang meninggikan Yesus sebagai Tuhan. Anda lihat di situ di dalam ayat 20 dikatakan mereka memberitakan Injil dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Inti dari Injil adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia yang mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga dan menyelamatkan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita. Yesus Kristus yang menjadi pokok pemberitaan dari orang-orang yang ada di Antioquia ini. Dan kemudian Anda berkata, oke Ron, kita udah tahu. Kenapa begitu masalah? Kita di dalam gereja kita meninggikan Tuhan Yesus. Wah, Anda lihat mereka ada di Antioquia dan Anda tahu, Anda yang belajar firman Tuhan, Anda memahami bahwa di Antioquia lah pertama kali orang-orang disebut dengan Kristen, Kristus kecil. Sebenarnya itu adalah ejekan untuk mereka, Kristus kecil. Saya selalu memakai ini untuk menolong kita ketika kita melihat kita adalah Kristus kecil. Nah, Anda lihat bahwa mereka meninggikan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pokok pembicaraan dari para rasul mulai dari kitab Kisah Rasul pasal 1 sampai ayat ke-28 adalah ketuhanan Yesus Kristus. Nah, mengapa itu menjadi penting bagi kita? Anda harus tahu di mana mereka berada pada waktu itu, di Antioquia. Nah, mereka ada di Antioquia, gereja mula-mula di situ di Yerusalem, di Antioquia, dan bahkan kalau Anda melihat kitab Kisah Rasul pasal 13, jemaat di Antioquia merupakan gereja yang meluncurkan, mengirimkan tim-tim pengabaran Injil. Paulus dan Barnabas di pertama kali diutus dari gereja Antioquia, bukan oleh gereja Yerusalem. Jadi saya merasa gereja baptis pertama Antioquia adalah gereja yang mengirimkan banyak utusan Injil kemanapun. Dan perjalanan misi pertama, perjalanan misi kedua, perjalanan misi ketiga dari Rasul Paulus adalah dimulai dari Antioquia. Nah, kalau Anda melihat peta yang saya sampaikan di sini, Anda akan melihat bahwa pada abad kedua, abad ketiga, dan keempat, ketika kekristenan mulai terus bertumbuh, ada dua pusat pendidikan atau sekolah katekisasi bagaimana mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Yang satu adalah di Antioquia, hasil dari pertumbuhan gereja di kota Antioquia, dan yang kedua adalah di Alexandria di Mesir. Anda harus tahu bahwa dua-duanya bertumbuh dengan luar biasa, tetapi yang menarik di Antioquia adalah ketika kemudian justru mereka karena pemahaman mereka yang keliru tentang ketuhanan Yesus Kristus, beberapa bapak gereja di situ memiliki pemahaman bahwa dan memberikan penekanan lebih kepada kemanusiaan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia setengah-setengah, 50% manusia, 50% Allah. Tetapi ada yang namanya Theodorus, kemudian ada yang namanya Nestorius, kemudian mengatakan bahwa mereka lebih melihat kepada kemanusiaan Yesus Kristus sehingga mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Dan kalau Anda melihat dari Nestorius, kemudian akan ada banyak lagi ajaran-ajaran sesat yang tidak sejati, tidak memiliki pemahaman kristologi yang sejati. Itu sebabnya Anda harus sungguh-sungguh memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan ini akan meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dalam kehidupan Anda. Anda harus tahu bahwa ketika kita bergereja, ketika Anda mendengar saya menyebut ajaran-ajaran sesat yang tadi, Anda tidak dapat berkata itu kan dulu. Anda harus tahu bahwa sekarang pun bukan saja saksi Yehova, bukan saja Mormon, tetapi ada banyak lagi ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kita yang bahkan tidak kita sadari sedang masuk ke dalam gereja-gereja Tuhan. Ketika Yesus Kristus tidak lagi ditinggikan, dengan sederhana kita dapat mengatakan ketika pendetanya lebih ditinggikan daripada Yesus Kristus, tentu saja hal ini sudah menyalahi kebenaran firman Tuhan. Ketika pengalaman mereka melalui mimpi, melalui mujizat, melalui apapun lebih ditinggikan dari Yesus Kristus, ini tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang harus kita lihat bahwa ketika kita memiliki
kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda melihat ketika dikatakan di situ, karena ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Karena pemberitaan mereka, karena keberanian mereka, tetapi karena mereka melihat ada kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, dan segala sesuatu yang mereka lihat tentang kesaksian Yesus Kristus ini adalah sungguh nyata, dan orang-orang datang dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ada pengalaman yang menarik ketika menolong gereja di Taman Safari, Kisah 2-3 minggu yang lalu, pada hari Rabu, dan mengajar kebenaran firman Tuhan di sana. Hari Rabu jam doa, dan ternyata setelah selesai itu ada 2 orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dan diselamatkan. Karena apa? Bukan karena kata-kata saya, tetapi karena mereka melihat kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat, Anda harus tahu, ketika Anda setia bersaksi, Anda memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa jiwa-jiwa baru. Karena firman Allah yang kita miliki ini, kita selalu mengatakan firman Allah yang hidup, firman Allah yang kekal, dan firman Allah yang hidup ini akan menolong Anda membawa jiwa-jiwa baru kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus kemudian berkata dengan yakin di dalam Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia berkata, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang nyata yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil, oleh karena Injil. Anda harus memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran firman Tuhan yang Anda miliki. Tapi pertanyaannya, seberapa haus Anda akan kebenaran firman Tuhan? Saya selalu bertanya kepada orang, bagaimana dengan saat teduh Anda? Bagaimana dengan kehidupan pembacaan firman Tuhan Anda? Saya mengucap syukur dengan renungan harian. Saya mengucap syukur dengan hamba-hamba Tuhan yang mengirimkan renungan melalui WhatsApp, khotbah-khotbah melalui WhatsApp. Tapi saya ingin memperingatkan Anda jemaat yang mengandalkan WhatsApp untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, bertobatlah, hentikan hal tersebut. Anda tidak akan dapat bertumbuh hanya dengan mendengar renungan melalui sosial media. Anda bertumbuh ketika Anda membuka firman Tuhan Anda dengan setia membaca firman Tuhan tersebut. Yang berikutnya yang harus kita lihat adalah ketika kita melihat kebutuhan yang nyata di dalam diri orang lain. Kebutuhan apa? Apa yang dimaksud dengan ketika saya berbicara mengenai kebutuhan yang nyata dalam diri orang lain? Anda lihat di dalam ayat yang ke-19 bagian akhir dikatakan, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Orang-orang Yahudi yang teraniaya, yang keluar dari Yerusalem pergi ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, hanya memberitakan Injil tadinya kepada orang Yahudi. Tetapi kemudian di ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi pada waktu itu hanya memiliki konsep bahwa Yesus Kristus datang hanya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian ketika mereka melihat kebutuhan yang nyata, ketika mereka melihat bahwa Matius 28 ayat 19-20, ketika mereka mengingat kata-kata Yesus, pergi jadikanlah Yahudi saja, tidak. Pergi jadikanlah semua bangsa, orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi, semua bangsa muridku. Itu sebabnya Anda harus melihat kebutuhan orang lain diselamatkan. Ketika Anda melihat bahwa tetangga Anda perlu diselamatkan, ketika Anda melihat rekan kerja Anda di kantor perlu diselamatkan, ketika Anda melihat teman kuliah Anda perlu diselamatkan, ini yang memberanikan Anda untuk memiliki kesetiaan untuk bersaksi ketika melihat mereka memiliki kebutuhan yang nyata akan kebutuhan kerohanian. Sama seperti ketika kita melihat pengemis di pinggir jalan dan kemudian kita melihat, oh mereka membutuhkan makanan. Seringkali kita lebih memilih untuk memberikan makanan daripada memberikan uang untuk memastikan mereka mereka mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan kita memberikan makanan kepada mereka
karena ada kebutuhan, mereka akan makanan. Anda tidak dapat melihat pengemis di pinggir jalan dan Anda punya handphone yang tidak terpakai dan Anda berkata kepada dia, ini handphone saya, dia tentu saja dapat senang dan dia dapat menjual, tapi itu bukan kebutuhan utama dari pengemis tersebut. Yang dibutuhkan adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus adalah kepastian kekal akan keselamatan di surga. Dan itu sebabnya ketika Anda melihat ribuan orang, puluhan ribu orang, jutaan orang berjalan ke dalam kekekalan tanpa Yesus Kristus, ini yang harus membuat Anda menjadi berani dan setia untuk mengabarkan Injil. Yang terakhir adalah untuk melihat kebutuhan untuk orang percaya dimulihkan. Bukan saja kebutuhan untuk orang yang belum mengenal Yesus kemudian menjadi mengenal Yesus, tetapi kebutuhan orang yang sudah mengenal Yesus untuk kemudian bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita percayakan apa yang disebut dengan pemuridan. Itu sebabnya gereja-gereja baptis sangat kuat dan serius dengan sekolah minggu yang kita percaya salah satu bagian dalam pemuridan di dalam gereja kita, dan kegiatan pemuda, kegiatan wanita dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah ditujukan untuk memulihkan orang lain. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu adalah ketika di dalam ayat 25 Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia dan mereka kemudian belajar dan kemudian mereka mengajar banyak orang. Itu sebabnya ada kehidupan yang luar biasa di Antioquia, dan di dalam akhir dari pasal 12, awal pasal 13, Anda akan melihat hasil pemuridan yang luar biasa di dalam kehidupan gereja di Antioquia, sehingga gereja itu dikenal adalah gereja yang bertumbuh, gereja yang mengirimkan banyak utusan Injil, dan gereja yang sungguh-sungguh mengabarkan Injil, memulihkan. Saya teringat akan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang-orang lain. Ini yang harus menjadi kerinduan Anda ketika Anda melihat kebutuhan orang lain akan Injil dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kemudian ketika Anda melihat orang-orang yang sudah berbakti di gereja Anda dan mereka perlu untuk dimulihkan. Karena apa? Karena seperti kata Paulus kepada Timotius, Anda sudah mendapatkan sesuatu daripada saya. Sekarang saatnya untuk Anda mempercayakan firman Tuhan itu kepada orang yang lain. Pertanyaan saya sebagai pertanyaan yang terakhir adalah, apakah Anda mau menjadi gereja yang setia bersaksi? Seberapa besar keinginan Anda untuk memenuhi bangku-bangku Anda di gereja Anda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Jika Anda adalah seorang yang memiliki restoran, Anda baru memiliki usaha, Anda tidak hanya diam dan berkata pamer bahwa masakan di restoran Anda enak. Anda harus berusaha dengan keras supaya orang masuk ke dalam restoran Anda sehingga restoran Anda penuh dan mereka dapat menikmati makanan tersebut. Itu sama saja dengan gereja. Anda memiliki sesuatu yang luar biasa, lebih enak dari makanan padang sederhana, lebih luar biasa dari taman rekreasi dimanapun juga, lebih indah dari mall dimanapun juga, yaitu berita tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda tidak akan dapat memenuhi bangku-bangku gereja Anda tanpa setiap anggota gereja, setiap anggota panitia perancang, setiap pemimpin gereja keluar dan berani bersaksi untuk memenangkan orang bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, setelah kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kita mengucap syukur. Biarkanlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya hambanya yang telah memberitakan firman, Tuhan akan memberkati. Kita akan menaikkan pujian respon kita yang mengatakan tetap setia. Apakah ku
bisa kembali berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Bila kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar bersama akan menguatkan iman percaya kami kepadamu dan menjadi berkat, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dari hari ke sehari. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan terus memberkati para pemimpin bangsa kami, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai aparat pemerintahan yang terbawah sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kebijaksanaan, supaya sungguh-sungguh mereka dapat bekerja dengan baik, disertai rasa takut akan Tuhan. Hidup dengan rukun, ada damai sejahtera yang daripada Allah, ada kemakmuran, ada kesejahteraan yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa untuk penanganan virus corona di negara kami. Berkati setiap lembaga, berkati setiap pribadi, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan untuk mampu menangani virus corona yang sedang melanda negara kami. Berkati para pakar supaya secepatnya dapat menemukan obat yang tepat bagi setiap pasien yang terkena corona. Kami juga terus berdoa bila kiranya Tuhan terus menolong supaya segera dapat ditemukan vaksin antibodi yang dapat membuat tubuh umat manusia, khususnya di Indonesia ini, tahan akan serangan virus corona. Bapa yang di surga, kami terus berdoa biarlah kiranya Tuhan juga terus memberkati para tenaga medis dengan kesehatan yang ekstra. Mereka harus bekerja di garis terdepan di dalam menangani virus ini. Berikan kepada mereka kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka dapat dengan sungguh-sungguh menangani virus ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa pagi ini untuk organ gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkati kepengurusan yayasan, kepengurusan Bamusnas, dan juga kepengurusan GPN GGPI, supaya sungguh-sungguh mereka dapat bekerja dengan baik di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang sudah ditentukan, diamanatkan oleh Mubes GGPI di Surabaya. Berkatilah supaya semua yang dilakukan sungguh-sungguh untuk kemajuan pekerjaan Tuhan melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami rindu GGPI dapat menjadi berkat bagi bangsa kami, supaya melalui pelayanan umat Baptis Indonesia, kiranya ada jiwa-jiwa baru yang boleh ditambahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Tuhan terus memberkati setiap anggota jemaatmu. Berkati mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan setia kepada Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh hidup sehati sepikir dengan jemaat yang lain. Ada rasa kebersamaan, ada rasa persatuan dan kesatuan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu
jemaatmu terus ada persekutuan yang baik. Kami rindu gereja Tuhan terus diberkati oleh Tuhan, supaya menjadi gereja yang boleh beri berkat bagi banyak orang. Kami terus berdoa untuk panitia gereja, baik panitia perancang, panitia mimbar, dan juga setiap pelayan Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang terdampak virus corona, yang harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan penghasilan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka dengan segala kecukupan. Kalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan memberi penghiburan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri pimpin dan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan, renovasi tempat ibadah Gereja Baptis Indonesia Mekarsari yang saat ini sedang berlangsung. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati dengan dana sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Tapi Engkau tahu Tuhan, masih banyak dana yang kami perlukan untuk menyelesaikan pembangunan tempat ibadah kami. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu melalui orang-orang yang Tuhan sendiri telah tunjuk untuk menjadi saluran berkat bagi Gereja Baptis Indonesia Mekarsari, sehingga pembangunan tempat ibadah, renovasi gedung Gereja Baptis Indonesia Mekarsari dapat diselesaikan dengan baik. Berkati panitia pelaksana, berkati Pak Bram, Ibu Lucy, Dr. Edi, dan juga setiap orang yang terlibat di dalam pembangunan ini. Tuhan berkati. Berkati para tukang yang mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu kami boleh kembali beribadah secara tatap muka di gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Kiranya Tuhan menolong supaya secepatnya ibadah secara tatap muka, ibadah secara langsung dapat kami laksanakan. Kami percaya Tuhan sudah memberikan waktu yang tepat kapan kami harus memulai ibadah secara tatap muka. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena karya Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah kiranya Tuhan terus berkati gereja-Mu. Kalau sebentar kami berpisah, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat-Mu, baik yang bekerja, berkati pekerjaannya, yang berusaha, Tuhan berkati usahanya, yang masih dalam taraf pendidikan, Tuhan berkati mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Berkati dengan segala kecukupan untuk semua jemaat-Mu di Mekarsari. Kami rindu untuk setiap orang yang sudah lama tidak bersama-sama bersekutu, yang berusaha menjauhkan diri dari persekutuan. Kiranya Tuhan kembalikan mereka ke dalam persekutuan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengampuni dosa dan kelemahan kami. Tuhan sempurnakan doa kami, dan biarlah kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi.
karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan saudara, ibadah kita pada minggu hari ini telah berakhir. Saya percaya minggu depan saudara akan bersekutu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.